Majelis Ulama Indonesia alias MUI menyoroti 37 organisasi yang menolak desakan agar pelaku dan pengkampanye lesbian, gay, biseksual, dan transgender alias LGBT dipidanakan. Sebelumnya MUI mendesak DPR agar menggodok undang-undang yang bisa mempidanakan orang yang mengkampanyekan LGBT. Namun usulan MUI ditolak puluhan jaringan masyarakat sipil. Ada 37 organisasi yang menolak usulan MUI tersebut. Di antaranya Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat, Pusat Studi Pluralisme Hukum, dan YLBHI LBH Surabaya. Melalui keterangan tertulis pada Kamis 18 Juni, jaringan masyarakat sipil ini menilai bahwa wacana regulasi tersebut berpotensi mengkriminalisasi individu berdasarkan identitas gender dan orientasi seksualnya, serta membungkam suara-suara yang memperjuangkan hak asasi manusia alias HAM. Jaringan masyarakat sipil memaparkan setidaknya 3 pertimbangan mendasar mengapa wacana pemidanaan ini perlu segera dihentikan. Pertama, tidak ada batasan yang jelas tentang apa yang dimaksud sebagai kampanye LGBT. Seringkali hanya karena individu tersebut adalah bagian dari komunitas LGBT atau mereka melakukan edukasi tentang hak-hak dasar yang dimiliki setiap orang terlepas dari identitas mereka sebagai LGBT, orang-orang ini dicap mengkampanyekan LGBT. Sementara itu, Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia alias MUI, Kiai Haji M. Kholil Nafis memberikan sanksi bagi pelaku penyimpangan seksual tersebut idealnya diganjar hukuman pidana yang lebih berat dari delik perzinaan. Kiai Kholil menjelaskan aktivitas sesama jenis menyimpan 2 kesalahan fatal sekaligus, yaitu tindakan asusila dan pelanggaran kodrat kemanusiaan melalui penyimpangan orientasi seksual. Oleh karena itu, hukum positif di Indonesia dinilai perlu memberikan batasan dan sanksi real demi menyelamatkan generasi muda. Selama ini, kata dia, aturan hukum positif di Indonesia dianggap belum spesifik dan kurang tegas dalam membendung gerakan sesama jenis, terutama ketika para pelaku mulai berani mengekspresikannya melalui pesta di ruang publik. Kiai Kholil mencontohkan celah hukum pada delik perzinaan masih sering diperdebatkan terkait klausul suka sama suka dan hak pelaporan. Dia mengatakan kondisi ini diperparah dengan tidak adanya kerangka hukum pidana yang khusus atau lex spesialis untuk menjerat kelompok LGBT. Lebih lanjut, pengasuh pondok pesantren Cendekia Amanah ini juga mendorong agar hukum tidak hanya menyasar para pelaku di lapangan, melainkan juga menyasar pihak-pihak yang secara masif mengkampanyekan normalisasi LGBT di masyarakat. Dia merefleksikan bagaimana pengetatan aturan penyiaran di masa lalu berhasil meredam visualisasi karakter yang menyimpang di media massa sehingga tidak dianggap sebagai hal yang wajar oleh publik. Bahwa desakan hukum keras ini bukan didasari atas kebencian pribadi terhadap para pelakunya, melainkan sebagai bentuk rasa sayang untuk menyelamatkan karakter bangsa. Menurutnya, pembiaran gerakan ini tanpa payung hukum sudah pasti akan menjebak mereka dalam kesesatan seksual yang menular.